Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Episode kali ini ada sebuah kiriman cerita dari Bang Dels di Bogor, yang bercerita pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Papandayan, lalu lanjut ke Cikuray pada akhir tahun 2000. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tama dan pendengar setia Ada Apa Gerangan. Perkenalkan, saya Del, asli Bogor dan Subang. Yang kenal saya pasti tahu julukan atau ejekan buat saya, musisi gak jadi-jadi. Canda mereka. Tahun 2001, dimana saat itu sampai sekarang jadi kenangan yang nyenengin, ngangenin, juga ngeselin. Umur pun masih belasan tahun, belum genap 20 tahun. Papandayan dan Cikuray, gunung di Jawa Barat yang menjadi tulisan saya sekarang. Ya, gunung yang menyimpan berbagai misteri di sana. Pada saat itu, di mana kenakalan remaja, saya ingat sambil senyum-senyum sendiri. Gokil. Saat itu saya tidak pernah tahu apa itu rasa cinta SMA. Cuma kenal dengan yang namanya ngeband dan alkohol. Oh ya, ingat ya, jangan pernah ditiru atau dicontoh. Jelas ya? Tahun 99, mendekati akhir sekolah SMA, aku tidak pernah pulang ke rumah, tapi tinggal di rumah teman sekolah yang rumahnya sangat besar, yang hanya dihuni oleh 4 orang saja. Aku, temanku, kakaknya, dan pembantu atau penjaga rumahnya. Suatu malam, "Dari mana bang?" kutanya kakak temanku yang wajahnya terlihat lesu dan capek. Dia sedang membongkar tas besarnya. Del," jawabnya tanpa menoleh dan seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, "Nih lihat," sahutnya sambil ngasih lihat 3 tangkai bunga. "Apaan nih bang?" "Itu namanya Edelweiss, bunga abadi, yang cuma ada di gunung atau di ketinggian aja tumbuh bunganya." "Oh, emang buat apaan bang? Lu punya cewek nggak atau gebetan gitu?" "Ya elah bang, mana pernah gue pacaran. Tapi gue lagi naksir cewek sih, cuman gak berani deketin." "Makanya pakai bunga ini kalau punya cewek, biar abadi hubungannya. Caranya, foto cewek lo taruh di dompet, terus selipin bunga Edelweiss ini. Bakal abadi lu sama cewek itu." "Yang bener bang?" "Iya serius," jawabnya sambil senyum kecil. "Cuma kalau petik bunga ini harus pakai tangan sendiri, gak boleh orang lain. Dan itu di gunung bro," balasnya. "Makanya gue kasih lihat ini biar lu juga naik gunung. Lu kan suka ngeband tuh. Jangan di laut mulu nyari inspirasinya. Di atas gunung lebih dapat bro, kalau cari-cari inspirasi nulis dan lain-lain. Apalagi ini alam. Indah bro kalau udah di sana." Jelasnya panjang lebar, lalu memperlihatkan hasil foto-fotonya juga. "Wah, cakep banget nih view-nya di gunung bang," balasku. Dia cuma senyum bangga aja. Singkat cerita, kelulusan pun sudah selesai dan terlupa karena kesibukan ngeband. 29 Desember tahun 2000, terlintas buat start niat yang terlupakan. Ya, benar, Edelweiss, sang bunga abadi. Lagi pula, sudah sebulan tidak ada kegiatan di studio. Gak ada yang rental, gak ada yang rekaman, gak ada pemasukan juga. "Dek, gua titip studio ya," kataku ke adik kunyit. Adik kunyit ini cewek ya. "Mau kemana bang?" "Naik gunung dek." "Ke gunung mana? Siapa aja bang? Kapan pulangnya?" tanyanya nyerocos. "Bawel lu ah. Dah, lu jangan kemana-mana. Jagain aja di studio. Jangan sampai jalan-jalan. Terus pegangin." "Lu kira kucing? Rumah bisa jalan-jalan bang," jawabnya dengan muka kesalnya. Di suatu hari, dengan 2 motor Vespa ijo tahun 78 yang kita panggil si ulat jambu, dan yang satu lagi Vespa warna biru, kami berboncengan 1 motor 2 orang. Jadi berangkat 4 orang. Aku dengan Bani,
Tom dengan Jerry. Kita sebutnya Tom and Jerry. Dari Bogor jam 7 pagi sampai Garut sore waktu asar. Gak penting juga perjalanan Bogor-Garut diceritakan, karena emang gak ada hambatan apapun, lancar-lancar aja. Setibanya di Terminal Garut, kami ngopi-ngopi dan tidak lupa sebat 2 bat rokok Sampurna Mate favorit sambil menunggu seseorang. "Berapa lama bro, temu lu nyampe sini?" tanya Bani di sela percakapan telepon umum yang menggunakan koin itu. "Setengah jam Ban," sahutku. Sambil menunggu, aku tanya ke Bani, "Bro, lu bawa apa aja di ransel?" "Biasa bro, logistik ala kadarnya. Beras 5 liter, mie instan 10 biji, sama telur. Gak lupa panci yang tergantung di atas karirnya, dan matras yang tersangkut di luar tas itu. Dan 10 botol minuman beralkohol vodka. Tolong jangan ditiru ya, pendengar setia Ada Apa Gerangan. Karena zaman 2000-an, kalau pendaki ciri khasnya ya begitu aja. Panci, gelas, kaleng, matras disimpan di luar ransel. Terus kalau udah turun gunung, pasti dekil and komel dah tuh. Gak seperti zaman sekarang, semua ada. Ransel, tenda, nesting, sepatu, lampu-lampu juga outfitnya keren-keren dan simple. Oke, lanjut ke cerita. Akhirnya ketemu juga dengan Kang Ari di terminal. Gak lupa kenalin ke teman-teman yang lain juga. "Ini teman gua Kang, kenalin, Bani, Tom, Jerry." Oh iya, aku jelasin dulu ya modelan temanku ini. Yang pertama, Bani. Rambutnya gondrong, pakai celana jeans robek-robek di lututnya. Nah, satu yang gak pernah lepas, kacamata hitam ala Bon Jovi selalu nempel di atas jidatnya. Pokoknya rock and roll banget orangnya. Lalu ada Tom and Jerry. Udah pasti bisa ketebak ya, konyol keduanya, bercanda mulu. "Oh iya, udah yuk ke rumah saya aja dulu," ajak Kang Ari. Kami pun langsung meluncur ke rumahnya. Setibanya di rumah Kang Ari, sambil lurusin badan yang pegal-pegal akibat perjalanan jauh. Di samping itu jalanan Bogor Garut saat itu tidak semulus sekarang. Banyak lubang-lubang, apalagi ini motor Vespa yang banyak kecil. Aduh, pegel banget bro. Kopi panas plus gorengan sudah tersaji di rumahnya. Nikmatnya hidup di desa daripada di kota. Udaranya sejuk, pohon pun masih asri, berdiri dengan kokohnya. Dan mungkin umur pohon itu lebih tua ketimbang dengan kita-kita orang. "Mau nanjak kapan bro?" tanya Kang Ari. "Gimana kalau sekarang aja habis sisa?" jawab Bani. "Buset dah Kang, gak capek apa habis perjalanan?" Malah pengen langsung nanjak aja," balas Kang Ari. "Gak sabar gua Kang, pengen lihat kawanan awan di atas gunung, terus lihat sunrise juga," sungut Bani sambil nyeruput kopi hitamnya. "Ya terserah sih, kalau pengen malam ini juga hayu." Oh iya, Kang Ari ini akamsi, jadi hafal betul jalur Papandayan saat itu. Langsung ke pendakian. Kang Ari di depan, Tom and Jerry, terus aku, lalu paling belakang ada Bani dengan gayanya yang nyentrik dan rocker abis. Satu lagi yang gak lepas, headset yang menempel di kupingnya, terus nempel ke handphone. Bukan bro, HP belum populer waktu itu. Tapi dulu ada alat pemutar musik yang namanya Walkman yang disandingkan dengan pita kaset dengan 2 buah baterai ABC biru putih kecil mirip baterai jam dinding sekarang. Dinginnya malam itu tidak menyurutkan niat buat mendaki. Dengan jaket berbahan parasut tipis dan 2 lapis kaos, melangkahlah kami berlima menyusuri kebun-kebun warga dan pematang sawah yang seakan gak ada ujungnya. "Bro," panggil Bani sambil menepuk bahuku yang ada di depannya. "Oi, kenapa Ban?" "Itu cewek ngapain ayunan di tengah hutan kayak gini sendirian?" "Cewek yang mana Ban? Ngaco lu ah." "Itu cewek lagi ayunan pakai baju merah." Mungkin yang dilihat Bani adalah kuntilanak merah. "Ah ngaco lu Ban, gak ada siapa-siapa. Gua gak lihat apa-apa Ban, udah cepet cabut." Seketika bulu halusku berdiri karena merinding. 10 menit berjalan, Bani menepuk lagi. "Del, itu apaan ya bergelantungan di atas pohon?" "Mana?" "Itu." "Oh, itu lutung Ban, sejenis kera," kataku saat sejenak berhenti untuk menyalakan rokok. Di gunung dan hutan ini memang masih banyak lutung, kijang, terenggiling, burung-burung langka, dan lain-lain. Maka dari itu, jaga hutan kita dimanapun itu,
karena habitat mereka pun hampir rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum tiba di pos 2 bayangan, tiba-tiba langkah semakin berat, namun tidak menyurutkan pendaki ini untuk kembali turun. Lonceng kecil yang tersemat di antara tas maupun jaket hangat yang dipakai menunjukkan optimisme bakal sampai puncak. Namun tiba-tiba Bani bilang, "Bro, ada pendaki tuh," sambil menunjuk sekelompok pendaki yang berada di samping kanan jalur pendakian. Kemudian dia berjalan menuju ke arah para pendaki itu. Semuanya pun mengikuti Bani 4 meter di belakangnya. Ketika sampai di dekat sekelompok pendaki itu, seketika keringat membasahi tubuh. Semua mata pun terbuka lebar membulat dan jantung terasa ingin lepas dari tempatnya. Seakan tidak percaya apa yang kami lihat. Mengerikan. Ya, mengerikan. Benar-benar tidak mengerti apa itu. Sesosok bangkai hewan dengan belatung-belatung yang masih hidup dimakan dengan lahapnya. Darah pun menutupi mulut pendaki itu. Sambil menyeringai, senyum dan yang mengerikan, senyuman mulutnya sampai ke sudut-sudut telinga. Lebar. Ngilu teramat sangat menampar kesadaran jiwa, menyempit pula nyali di tepian raga. Ini mimpi kah? Bukan. Ya, ini bukan mimpi. Pemandangan itu sedang terjadi di depan kami. Kebekuan dan gemetar itu meleleh saat istighfar terucap. "Mereka bukan manusia!" teriak Kang Ari. Mendengar teriakan Kang Ari, Bani hanya menoleh. Lalu terlihat pendaki hantu yang mengisyaratkan untuk bergabung dengan mereka untuk makan daging yang penuh darah dan belatung yang menggeliat-geliat di sela-sela lubang bangkai itu. "Ban, cabut! Buruan kabur! Ban!" seruku, dan kami segera lari meninggalkan penampakan mengerikan itu. "Ada apa sih? Kita lari kayak kesetanan," ucap Bani kesal. "Suwek bener kalian, padahal banyak makanan di tenda pendaki itu. Gua lapar nih," gerutu Bani kesal. "Makanan? Nenek lu ganti kulit," sentakku. "Itu bangkai hewan, Ban, dan pendaki itu bukan manusia. Kayaknya itu jin yang menyerupai pendaki yang meninggal dan hilang di gunung ini, Ban." Bani cuma diam sambil mengernyitkan dahinya karena tidak percaya. Karena mungkin yang dilihatnya berbeda dengan apa yang kami lihat. "Gua lihatnya mereka lagi makan nasi dan lauk pauk. Biasa aja tuh, normal aja bro," dengan nada sedikit marah. "Aneh-aneh aja kalian semua. Masa iya mata kita dikelabui? Masa iya pendaki itu bukan manusia lagi?" Setelah jauh berlari, kami pun bisa bernafas lega. Setelah akhirnya sampai di pos 2. Namun, hal aneh terjadi lagi. Suasana hening dan sepi seketika saat kami terdiam di pos itu. Tidak terdengar apapun. Secara logika, binatang malam apalagi di hutan pasti banyak terdengar suaranya. Namun saat itu sama sekali tidak terdengar satu suara pun. Bahkan nafas pun tidak terdengar. Angin tiba-tiba berhenti hingga terdengar suara di kejauhan seperti suara orang sedang memukul besi. Seperti besi sedang ditempa oleh sang empu. Aku pun melihat jam tangan. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Mungkin rusak. Malahan jarum jam muter-muter, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kang Ari akhirnya membuka obrolan sekedar menghilangkan pikiran tentang yang terjadi 1 jam yang lalu. "Evaluasi bro, ada apa ya? Kok kita diganggu ya? Padahal di antara kita semua gak ada yang indigo. Kok semua dilihatin kayak gitu ya?" "Evaluasi apaan?" sungut Bani tetap kesal karena batal makan enak sambil mencari-cari sesuatu. "Cari apaan sih lu, Ban?" tanyaku. "Ransel gua mana ya? Gua pengen minum nih," tanyanya sembari maju mundur badannya mencari sesuatu. "Kan lu yang bawa tadi, gimana sih?" "Kan gua bawa ransel sama daypack. Nah, ranselnya gua titipin ke temennya Kang Ari yang pakai peci haji itu." "Lu ngigo apa mabuk sih, Ban?" tanya semuanya. "Kita kan berlima nanjaknya." "Lah, kan kita berenam nanjak bareng temennya Kang Ari yang pakai peci putih." Kami pun tidak mengerti dengan ucapan Bani dan memilih membiarkannya. Ketika di pos 2 itu, kami berdiskusi. "Kita lanjut nanjak apa turun nih, Del?" "Ayo nanjak dah," jawab Bani dengan perasaan kesalnya karena batal makan enak dari pendaki aneh tadi. Perjalanan pun kami lanjutkan. Tapi baru 10 langkah berjalan,
Tiba-tiba kabut tipis turun hingga menebal dan gerimis kecil turun. Lalu tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, seakan-akan tumpah dari tempatnya. Cepat-cepat ponco kami pakai. Tidak lupa lampu senternya. Zaman dulu masih pakai yang aluminium, baterai agak gede 4 biji, sorotnya warna oranye. Normal menerangi batas lihat 5 meter di depan. Buru-buru tembus nih kabut pakai senter begini. Jarak pandang pun jadi 1 meter aja. Kabut tebal, hujan seperti badai terjadi malam itu, tapi tetap dilangkahkan kaki ini untuk menanjak. Break. Suara Kang Ari dari depan. Kenapa, Kang? Istirahat dulu bro, bentar. Jalur gak kelihatan soalnya. 10 detik kemudian, hujan berhenti, kabut juga terbuka lebar. Jalur pun kelihatan lagi. Loh, itu jalurnya. Bani menunjuk. Oh iya, ayo cepet dah lanjut. Kang Ari merasa aneh seketika, karena setiap kali berhenti, hujan dan kabut hilang. Namun kalau menanjak lagi, hujan plus kabut pun datang lagi. Sedangkan pos 3 dan pos yang lain tidak terlewati atau tidak terlihat. Yang dirasakan, perjalanan nanjak dari pos 2 ke pos yang lain terasa nggak nyampe-nyampe. Dan itu terulang-ulang. Ketemu lagi pohon yang sama, trek yang sama. Aneh. Hingga samar-samar seperti terbawa angin terdengar suara azan subuh. Dari situlah ketemu persimpangan jalan yang mengarah ke Pondok Saladah, Gunung Papandayan. Sebegitu lamanya menanjak seakan-akan diputar-putar saja. Setibanya di Pondok Saladah, semua pun berseru, Alhamdulillah. Kami merebahkan tubuh tanpa obrolan di antara kami semua. Terlihat Tom and Jerry langsung ketiduran dengan tas carrier-nya sebagai bantal. Bani bersandar di sebuah pohon dengan mata terpejam. Dia tertidur dengan sebatang rokok masih menempel di bibirnya. Lucu sih. Kang, boleh tanya nggak? Tanyaku ke Kang Ari. Tadi pendaki yang di pos 2 itu siapa ya? Terus dia lagi makan apa ya? Kok seperti bangkai hewan? Banyak belatung, lompat-lompat. Di mulutnya juga penuh darah. Dan yang menakutkan, senyumannya lebar itu sampai ke ujung telinga. Gua juga nggak tahu dia itu siapa. Yang gua tahu, katanya dulu ada 4 pendaki hilang di sini. Dan konon katanya, di gunung ini dilarang makan binatang yang ada di sini. Nah, mungkin juga pendaki itu melanggar pantangannya. Terus mungkin juga pendaki itu sompral di sini. Jawab Kang Ari menerka-nerka. Terus, tadi di pos 2 sampai ke tempat ini kok lama banget ya? Kayak diputer-puter jalannya. Gua lihat pohon pinus yang besar dan sempat gua ciriin tuh pohon. Gua lihat terus. Nah, gua jadi yakin kita disasarin. Masalahnya, gua nggak lihat pos 3 dan pos yang lain, Kang. Kang Ari sambil menghisap rokok dalam-dalam menjawab. Gak ngerti gua, Del. Tapi yang pasti ya kita diputar-putar di tempat itu terus. Mungkin karena kita sombral di sini. Lu tahu kan, Bani mengumpat dan berucap kasar waktu tadi di pos 2 karena dia kesal gak jadi makan. Obrolan demi obrolan kami lalui hingga tidak terasa waktu berlalu. Matahari pun seakan malu-malu pancarkan sinarnya. Hembusan angin dingin pagi itu sungguh menusuk sampai ke tulang-tulang tubuh ini. Perlahan tapi pasti, dan bersyukur pula pagi yang cerah itu seakan bersahabat dengan alam. Cahaya hangat mentari menampar diri ini dan terpaku melihat di depan mata saat ini. Sekumpulan samudera awan sedang asiknya terdiam untuk dipandangi. Indahnya ciptaanmu Tuhan, batinku. Tidak ingin menyudahi untuk melihat kebesaran dan kekayaan alam Indonesia. Banggaku. Sejam yang berlalu aku termangu. Ban, bangun. Suwek bener lu. Tidur sambil ngerokok. Bangunin yang lain, Ban. Mau lihat awan gak? Singkat cerita, setelah semua bangun, kami pun foto-foto menggunakan tustel atau kamera jadul yang masih pakai roll film klise. Isinya 36 jepret atau 24 jepret. Itu pun kalau jadi semua. Kadang roll filmnya ada yang kebakar. Singkat cerita, selesai foto-foto, diputuskan untuk tidak lanjut muncak dan kembali turun saja. Anehnya, ketika dalam perjalanan turun, semua keheranan saat melihat tempat bertuliskan pos 3. Karena merasa heran, semuanya sedikit berlari turun menuju ke sana. Namun, ketika mendekat, terlihat juga sebuah tenda berbentuk segitiga khas tenda pramuka zaman dulu. Dan di luar tenda itu, ada 2 anak SMP berpakaian pramuka duduk terdiam di sana. Hey boy, dari mana kalian? Mau turun apa naik? Tanya Bani. Mau naik bang.
Jawab mereka tanpa ekspresi, menunduk tanpa menoleh. Berapa orang, Boy? 10 orang, Bang, termasuk guru. Jawabnya masih dengan datarnya. Oh, hati-hati, Boy. Iya, Bang. Sekali lagi, jawaban datar dan tanpa ekspresi di muka mereka. Yaudah, gua turun ya. Anak-anak itu diam saja tidak menjawab. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Namun, sesaat sampai pos itu, tiba-tiba terlihat lagi kedua pendaki SMP itu. Loh, kata Bani heran. Jangan, Ban, sahut Kang Ari yang seakan tahu apa yang terjadi. Udah, Ban, cabut, jangan disapa. Lanjut aja, jangan berhenti. Tar aja di pos 1, tanggung, capek juga nih. Tanpa protes, semua pun setuju untuk terus turun. Setibanya di pos 1, astagfirullah, serentak berucap istighfar karena kami melihat kedua anak pramuka lagi di pos 1 itu. Kang, panggil Bani memberi isyarat. Yaudah, samperin. Boy, lu ngapain di sini? Badan lu kenapa kok banyak darah kering? Muka kalian berdua kok bonyok-bonyok? Kalian kenapa? Tanya Bani beruntun. Terlihat kedua anak pramuka ini telanjang dada tanpa baju dan celana panjang pramukanya terlihat robek-robek. Mereka terlihat seperti linglung. Kang, gimana ini? Tanyaku. Coba minta air putih sini. Sambil dibaca-bacakan doa, sebotol air mineral itu lalu diminumkan kepada anak itu pelan-pelan. Minum air dulu, Boy, kata Kang Ari sambil sedikit diminumkannya. Aduh, sakit, Kang, kalau masuk ke tenggorokan dan perut. Ini air putih, Boy, gak apa-apa. Setengah jam kemudian, Ban, lu bisa gak turun duluan ke bawah, panggil warga atau ranger yang ada di Karang Taruna tempat kemarin awal kita berangkat. Kasihan anak ini. Sedetik kemudian, Bani langsung melangkah turun tanpa bicara apa-apa. Setelah menghilangnya bayangan Bani yang turun, 20 menit kemudian, kami semua memutuskan turun juga karena kedua anak ini sedikit bisa jalan, walaupun masih terlihat seperti linglung. Kami menggunakan sebuah ponco besar untuk menutup tubuh kedua anak SMP itu, dan hanya menyisakan wajahnya saja yang menunduk kedinginan. Setelah beberapa saat berjalan, alhamdulillah terlihat rumah-rumah warga setempat dan akhirnya sampai juga dekat Karang Taruna itu. Lalu terlihat Bani menghampiri. Gimana, Ban? Warga udah dikasih tahu belum? Tanyaku. Udah. Terus ada sesepuh yang bisa nyembuhin anak ini nggak? Kataku sambil menunjuk ke bocah yang tertutupi ponco yang sedang berjongkok membelakangi. Udah, kedua anak itu lagi dimandiin sama sesepuh di Karang Taruna, jawab Bani. Maksud lu gimana sih, Ban? Tanyaku bingung. Ya itu, kedua anak yang tadi lagi di dalam sama sesepuh. Buset, Ban, itu bocahnya, kataku sambil menunjuk ke ponco. Ngaco lu, Ban. Bocah yang mana sih? Kan yang di dalam bocah pramuka, Del. Gimana sih? Kan kalian yang nyuruh gua bawa kedua bocah itu. Jawaban Bani justru membuat kami semakin bingung. Coba buka ponconya, seru Bani. Ketika dibuka ponco itu, isinya gedebok pisang 2 biji. Semua pun melongo. Dan ternyata memang Bani benar. Kedua anak pramuka itu sudah normal di dalam Karang Taruna. Hanya terlihat seperti lemas saja, tapi sudah bisa bicara. Ternyata kedua anak pramuka itu hilang 2 hari, bro. Tadi pas ditanya sih gitu katanya. Saya bingung ada di mana saat itu. Seingat saya ada di pos 1 dan tertinggal rombongan yang lain. Tersisa saya dan teman saya. Lalu tiba-tiba saya lanjut nanjak, tapi seperti gak nyampe-nyampe. Jalan kayak gak ada ujungnya. Terus jalur pun hilang, semakin menyempit, dan yang ada pohon-pohon besar. Dan yang saya lihat berbagai macam penampakan di situ. Di tiap pohon ada pocong. Satu pohon, satu pocong. Pokoknya sosok pocongnya banyak banget. Belum lagi di dahan-dahan pohon besarnya nangkring kuntilanak yang tertawa-tawa tanpa ada hal lucu sambil uncang-uncang kakinya. Aku pun lari kemana arah kaki melangkah dan lupa kalau temanku juga hilang dari sisiku saking takutnya. Jadi saat itu saking takutnya, haus, lapar, dan lain-lain seakan gak kuat nahan semua itu.
Aku nyoba bunuh diri loncat dari tebing ke jurang, tapi aku gak mati-mati. Makanya badanku banyak darah kering. Aku pun gak tahu di mana bajuku. Cerita dari salah satu anak SMP itu panjang lebar. Nah, kalau muka bonyok-bonyok itu, jadi kalau aku lihat temanku itu seperti hantu dengan muka menyeramkan, makanya aku tonjok temanku itu. Begitupun sebaliknya, kata temanku, dia kalau lihat aku katanya mukaku kayak hantu. Jadi kita saling tonjok-tonjokan, dikira hantu masing-masing. Ya sudah, yang penting selamat kalian. Matahari sekarang seperti di atas ubun-ubun kepala. Saat itu juga orang tua kedua anak itu datang menjemputnya setelah seseorang menghubungi orang tuanya. Orang tua dari anak itu menghampiri Bani sekedar memberi tanda terima kasih berupa uang 100.000. Saat itu uang segitu cukup besar. Ingat gak sama ransel Bani yang katanya dititipkan ke teman Kang Ari yang pakai peci putih? Sekarang gini Ban, di mana lu terakhir kali ngasih ransel lu itu? Di pos pintu masuk rimba, Del. Yaudah yuk, cari di sana. Dan ternyata ransel itu ada dan persis ada di tempat di mana terakhir kali tas itu pindah tangan. Ketika dibongkar, isi ransel itu masih lengkap tanpa hilang satupun. 5 liter beras, 10 biji mie instan, dan lain-lain masih ada semuanya. Kecuali 10 botol minuman keras hilang semua. Intinya, ransel itu nggak boleh dibawa ke atas gunung karena isinya ada minuman keras. Akhirnya 5 liter beras, 10 mie instan dibarter ke sebuah warung makan dan diterima dengan senang hati oleh pemilik warung itu. Selesai makan, tiba-tiba Bani ngomong, "Bentar ya, gua jalan dulu muter-muter." Gak lama Bani kembali dan memberi usul untuk lanjut ke Cikuray. Kepalang capek katanya. Lalu disetujui oleh yang lainnya kecuali Kang Ari karena ada pekerjaan. Kami pikir hari itu sudah masuk awal tahun 2001 dan sudah tanggal 1 Januari 2001. Ternyata kami salah. Hitungannya kami berangkat Bogor Garut tanggal 29. 30 Desember hari Sabtu malam minggu, kalau nggak salah ingat, berangkat dengan niat pengen lihat kembang api di puncak gunung, tapi gagal karena diputar-putar malam itu. Tapi ketika kami melihat orang-orang berpakaian koko dan sarung, siang itu kami jadi bertanya-tanya. Setelah kami cari tahu, ternyata semua orang itu habis pulang dari Jumatan. Dan saat itu tanggal 5 Januari, hari Jumat. Kami semua melongo keheranan tidak percaya. Padahal kami merasa naik gunung hanya semalam aja, hari Sabtu. Pas turun hari Jumat. Bani kemudian pergi, gak tahu kemana setelah makan. Setelah kembali, kami baru tahu. Ternyata uang 100.000 pemberian orang tua bocah pramuka itu dia beliin lagi minuman. Gokil ya? Tapi tetap diingatkan lagi ya, jangan ditiru ya, itu masa lalu. Uang 100.000 dibeliin 5 botol minuman, total 60 ribuan. Sisa 40.000 kami beliin nasi bungkus 4 biji. Meluncurlah si ulat jambu ijo dan si biru ke arah Gunung Cikuray setelah dikasih tahu oleh Kang Aris sebelumnya. Setibanya di pos pendaftaran, hanya tulis tangan saja mirip buku tamu kalau kita ke kondangan. Gak seperti sekarang yang kudu dicek kelengkapan peralatan pendakian. Tapi ya memang bener sih, seharusnya seperti itu, safety-nya. Dengan pedenya hari itu, di mana kami mau mendaki lagi. Tidak lupa juga Bani dengan setelan rock and roll-nya, Walkman di sakunya, dan sekarang minuman di saku belakang celananya. Bisa dikantongin soalnya botolnya gepeng. Tidak lupa niat saya ambil bunga edelweiss di atas sana. Karena di Papandayan terlupakan dengan sekawanan awan tersebut. Singkat cerita, pos 1 terlewati. Istirahat sebentar, sebat 2 bat. Berbeda dengan Bani, dia sebat sambil minum alkohol. Catatan, Bani gak pernah sekalipun minum air putih sedari dulu. Kalaupun dia minum, harus ada isinya, air putih dicampur teh celup atau kopi. 15 menit istirahat, lanjut nanjak ke pos 2. Ketika di pos 2 bayangan, terjadi keanehan lagi. Saat itu, Tom and Jerry berada di depanku. Aku ketiga dan Bani sweeper paling belakang dengan dunianya sendiri. Gak lupa Walkman jadi temannya. Aku sendiri cuma sekali-kali lihat ke belakang. Melihat kelakuannya cuma geleng-geleng kepala. Aku yakin Bani ada di belakangku karena terdengar suara botol minumannya yang beradu di dalam tas kerilnya.
Di pos 2 bayangan, tiba-tiba Bani menepuk bahuku. Del, bentaran dong. Apa lagi sih, Ban? Gua kebelet, break bentaran. Gua pipis dulu. Ya udah, jangan jauh-jauh. Bani pun melipir 5 meter dari kami. Sambil menunggu Bani pipis, kami bakar rokok dulu. Buset dah, si Bani lama banget ya, pipis doang. Keluhku karena Bani gak juga kembali. Coba intip Del, sahut Tom and Jerry. Langkah perlahan menuju tempat Bani. Terlihat di sana, Bani hanya terdiam memaku di depan satu buah pohon besar. Kepalanya menengadah ke atas dan senter di tangan kanannya mengarah ke atas pohon itu. Ban, ngapain sih lu? Tegurku sambil menepuk bahunya. Seketika itu, Bani tersadar dan langsung kabur. Cepetan lari kabur! Jerit Bani sambil berlari nanjak ke atas meninggalkan kami. Kami pun serentak ikut lari sekaligus mengejar Bani karena khawatir. Di pos 2 tidak jauh dari tempat Bani lari tadi, Bani berhenti sambil ngos-ngosan dan sedikit gemetar. Ada apaan sih, Ban? Suwe bener lu, gue jadi ikutan lari. Bani buka suara dengan terbata-bata. Tadi di pohon, tadi pas gue lagi pipis, gue lihat ada cewek merangkak turun ke arah gue dengan muka hancur, rambutnya panjang, tergerai sampai tanah. Terus liurnya menetes-netes seakan mau jilatin atau makan gue. Gue gak tahu, makanya gue lari. Cuma saat itu sosok itu sempat bilang kalau dia marah karena pas gue pipis ternyata di bawah pohon itu ada anaknya. Makanya dia marah dan menunjukkan wujudnya. Ya manusiawi bro kalau gue takut. Tapi aku sedikit tidak percaya juga dengan ceritanya. Soalnya kami pikir Bani saat ini sedang minum minuman beralkohol. Dan kami pikir dia mabuk. Dan itu halusinasinya saja. Udah, jangan dibahas lagi. Istirahat saja, terus kita lanjut. Sambil kembali menenggak minuman dengan rokok di tangannya yang sudah siap dihisap, diam-diam Bani membuat sebuah alat seperti ketapel bermodalkan sedikit karet bekas ikat rambutnya yang gondrong. Akhirnya jadi alat yang disebut selepetan. Lanjut yuk bro, mumpung masih jam 8 malam. Karena lebih adem nanjak malam daripada siang. Tapi kalau zaman sekarang banyak gunung-gunung yang melarang pendaki nanjak malam-malam. Di sepanjang perjalanan nanjak, terdengar Bani ngedumel sendiri. Sesekali dia memainkan alat selepetan ke arah semak-semak juga pohon-pohon. Ngapa sih lu Ban? Ngedumel sendiri? Tanyaku di depannya. Itu, ada pocong kayak ngeledekin gua. Haha, muka lu lucu kali Ban. Atau muka lu horor, nyeremin kali. Suwe lu Del, jelekan muka tuh sosok lah daripada gua. Lu sih gak lihat. Kalau lihat mah palingan pingsan lu, ledeknya. Aku hanya terdiam. Sepanjang jalan tetap begitu kelakuan Bani. Bentar-bentar selepetan. Hingga akhirnya sampai di pos 4. Istirahat lagi bro, bentaran. Tetap sebat dua bat melengkapi istirahat. Saat kembali mau siap-siap beranjak, tiba-tiba Bani merasa beban karirnya tambah berat. Del, bantuin gua angkat ransel dong, kok berat ya? Saat aku mengangkat, ternyata ringan seperti sebelumnya. Yang ku tahu, isi ranselnya cuma minuman 4 botol gepeng yang tersisa. Ah, mabok kali si Bani. Terus lemes, gak kuat ngangkat tasnya. Tapi yang ku tahu, Bani biarpun suka minum dan perokok berat, fisiknya jangan ditanya, kuat banget. Di perjalanan masih seperti biasa, dengan ngedumel sendiri dan alat selepetannya. Tiba-tiba dia ngoceh sendiri. Buset, ternyata lu nempel di karir gua. Pantesan berat. Suek bener lu bocah. Turun gak lu? Berat nih gua. Aku melihat dia ngomong sendiri. Singkat cerita, sepatu pun akhirnya berpijak di pos terakhir pendakian sebelum puncak Cikuray. Kami lalu berbagi tugas. Berbeda dengan Bani, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Lagi ngambek nih ledekku. Bodoh amat, balas Bani sambil membuat hammock di samping tenda yang telah jadi. Nasi bungkus pun disantapnya sejam kemudian untuk mengganjal perut yang memang belum terisi. Apa sih lu ngikutin gua melulu? Sontak yang lain kaget dan menoleh ke arah Bani yang ngomel-ngomel sendiri tanpa ada orang lain. Gak punya coklat, gak punya permen juga. Bani bicara sendiri. Ban, lu ngomong sama siapa sih? Tuh, bocah yang nemplok di tas gua dari bawah. Mana bocahnya? Gua kok gak lihat? Cuma gua doang yang bisa lihat. Haha,
sambil tertawa. Menurut sudut pandang Bani, "Lu ngapain sih ngikutin gua?" "Bang, bagi coklat dong." "Lu kira gua warung? Gua nggak punya coklat." "Yah, abang pelit. Permen punya nggak, Bang?" Suwe bener lu bocah. Gua nggak punya. Udah pergi lu, jangan ngikutin gua. Gua mau istirahat nih." Sambil ayun-ayun di hammock. "Abang pelit, abang jelek." "Buset nih bocah, suwe bener lu." Bocah, jelekan juga lu. Mata lu mau copot, gigi lu bertaring sampai dagu, berdarah gak berhenti-berhenti, kuping lu lancip kayak hobbit." "Biarin." Sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan air liur bercampur darah yang menetes. "Sedan nih bocah. Udah, gini, gua gak punya coklat, gua gak punya permen, tapi gua punya hadiah. Mau gak lu?" Mau bang?" Jawabnya dengan riangnya. "Nah, ikutin aja kata-kata gua ya." "Iya bang." Terdengar Bani melafalkan surat Al-Fatihah diikuti si bocah itu. Dan seketika bocah itu berubah wujudnya. Awalnya menyeramkan, mengerikan sebagai anak kecil seperti itu. Tiba-tiba perlahan wujud anak itu hampir sempurna dan semakin sempurna. Lalu Bani berucap, "Bocah, bilangin nama mak lu ya, yang tadi nemplok kayak cicak di pohon besar itu. Maafin gua kalau nggak sopan. Bukan apa-apa kalau waktu itu gua nggak lihat lu pada di situ. Kelihatan juga enggak. Kalau kelihatan, nggak mungkin gua pipis deket lu." "Iya bang, makasih bang udah ngasih hadiah." Dengan senangnya bocah itu sambil goyang-goyangin kepalanya seperti anak kecil yang lucu. Ya lucu sih, tapi ini demit bro. Malam itu malam seperti biasanya. Setitik cahaya tembus dari sela daun-daun yang mengembun, memaksa malam untuk kembali pulang dan serahkan mentari bersinar hari ini. Kembalikan sadar mereka akan keindahan alam ciptaannya, juga lupakan yang telah terjadi. Dan sejenak detik menit jam berputar cepat saat melihat kawanan samudra awan dengan lembutnya berada di tempatnya, bersedekap tangan di pangkuan gunung ini. "Kita lanjut naik puncak apa turun bro?" "Turun aja yuk, udah cukup," seru ketiga pendaki suwe. "Mumpung masih pagi jangan sampai ketemu malam lagi, nanti kejadian aneh lagi." Mereka pun menyetujuinya. Setelah barang-barang dibereskan, tidak lupa sampah kecil juga kami bawa. Berjalan turunlah semuanya. Tiba di bawah kurang lebih sore sebelum maghrib. Kami gak lama-lama di base camp, terus tancap gas pulang ke Bogor. Di pertengahan Garut Bandung, kami berhenti sebentar buat ngopi. Tiba-tiba seorang kakek-kakek datang lalu menghampiri Bani yang sedari tadi menikmati kopi hitam dan gorengan hangat. "Ah, punten, ini kakek mau jual gamis. Tolongin kakek, di rumah kakek belum pada makan." "Oh, kok belum makan kek?" "Iya, kakek gak punya uang. Makanya kakek jual satu-satunya gamis kesayangan kakek buat sholat. Gak apa-apa dah, kakek jual aja." Lalu Bani mengeluarkan uang 100.000 dan diberikan ke tangan kakek yang putih bersih banget. Kami semua waktu itu belum ngeh. "Udah kek, ambil aja uang itu dan bawa lagi aja gamisnya. Jangan dijual kek, kan buat sholat kakek. Sayang gamisnya kek." Kakek itu senyum lalu bilang terima kasih dan terdengar seperti mendoakan Bani. "Itu punya duit lu Ban?" tanyaku. Bani terdiam lalu bilang, "Gini Del, waktu kemarin gue dikasih duit 100.000 itu kan, gue beli minuman 5 botol dan sisanya dibeliin nasi bungkus kan. Nah, gue bingung sekaligus aneh. Waktu gue beli minuman itu, gue yakin udah bayar ke warung itu. Tapi pas gue mau bayar nasi bungkus itu, gue ambil di saku celana jenomeng ini, itu duitnya ada lagi bro, 100.000. Uang gaib dah." Dalam hati, gue tuh tahu lu selengean atau banyak orang bilang lu urakan dan tukang mabuk. Tapi gue tahu lu orangnya jujur, sejujur-jujurnya, apalagi untuk beli sesuatu ke usaha orang lain. "Gue yakin duit itu pasti balik lagi ke gue," kata Bani dengan sombongnya. Padahal mungkin bukan uang 100.000 yang kembali ke dia, tapi sesuatu rezeki yang lebih dari itu. Bentar-bentar, kalian nyadar gak sih si kakek itu? Sosok fisiknya aneh ya. Perkiraan umur kakek itu 70-80 tahun. Tapi kalian nyadar gak sih, kok kakek itu bersih banget ya? Kulitnya bersih banget tanpa ada urat-urat tubuh di tangannya, dan gak ada keriput-keriputnya. Kayak fisik anak muda 25 tahunan. Ah udah, gak usah dibahas.
cabut yuk, balik. Capek mikir hal gitu-gitu lagi. Diengkolnya si ulat ijoku dan gas langsung menuju pulang. Bandung puncak pas Bogor terlewati. Lagi enak-enaknya turunan puncak yang berbelok-belok. Di kejauhan terlihat seorang cewek seperti seorang gadis memakai payung sedikit menyamping. Aneh, padahal gak ada hujan saat itu. Berhenti Del, ada cewek tuh, samperin yuk. Buset lu Ban, ngapain sih? Udah berhenti, kita kenalan. Cakep tuh cewek, seksi lagi. Otak lu ngeres Ban. Udah yuk samperin. Baru 3 langkah maju mendekati cewek itu. Tiba-tiba, kabur Del, cepet kabur. Kenapa Ban? Udah cepet cabut. Kebetulan turunan, jadi agak ngebut dikit. Ngapa sih Ban? Ngapa cewek tadi? Ntar gue ceritain Del, ngeri, terus kaget gue. Setelah agak jauh, Bani baru bercerita. Yang tadi bukan orang Del, hantu tuh cewek. Emang ngapa Ban? Gak ada mukanya Del, alias rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Serem banget. Serius Ban? Iya bener, ngeri gue. Otak lu ngeres sih, jadi apes lu. Kami berdua tertawa-tawa di atas motor. Akhirnya kami sampai di studio malam itu. Terus ketuk pintu. Dek, bukain pintu. Iya bentar. Ketika pintu terbuka, ditutup lagi sambil teriak-teriak. Untungnya pintu ketahan, jadi langsung bisa nyamperin si kunyit. Ngapain lu Dek, malam-malam teriak-teriak? Gua baru datang malah teriak-teriak. Ntar orang-orang sangka lu diapa-apain lagi sama gua. Laki-laki keren di depan lu. Apaan sih lu Bang? Gua takut Bang, lihat keluar rumah. Takut apaan sih? Gak ada apa-apa di luar. Itu ada cewek gak ada mukanya berdiri di motor hijau. Terus ada pocong berdiri di motor biru. Cuma pocong itu mukanya di bawah, kakinya di atas Bang. Sedah, gue takut Bang. Udah Dek, gak ada apa-apa di luar. 15 menit kemudian, si kunyit sudah agak tenang sambil lanjut ngomel-ngomel. Lu pada dari mana sih Bang? No lihat, papan bor, jadwal anak band, mau ngejam sama Adi yang mau rekaman. Lama banget sih naik gunung, nyampe seminggu. Betah banget. Seminggu? Kalau gak salah ingat, kita cuma 2 hari Dek. Bodoh amat, gua gak ngerti. No lihat, jadwal yang booking penuh. Yang penting sekarang, anterin gua balik. Gua takut, gak mau balik sendirian. Besok paginya, ternyata kami semua baru sadar. Emang benar, sesampainya di studio, sudah tanggal 7 Januari 2001. Berarti, kita seminggu di atas gunung. Tapi yang dirasakan berbeda. Terus, kami memahami kalau jadwal booking itu ternyata rezeki lebih dari sang kakek misterius. Pagi itu, Bani pamit pulang. Siap-siap bantu-bantu di studio dan jadi pemain cadangan lead gitar buat rekaman karena emang kerjaannya dan penghasilan pribadinya dari situ. Dari studio ke rumah Bani 15 menit pakai motor. Namun 20 menit kemudian tiba-tiba Bani balik lagi ke studio dengan nafas ngos-ngosan. Cepet amat lu balik. Gak jadi ganti baju nih gua, langsung kabur kesini lagi. Gua diomelin mak gua. Terlihat jidatnya ada hitam seperti arang. Jidat lu ngapa Ban? Hitam gitu, kataku sambil tertawa. Tadi gua baru nyampe rumah, terus gua taruh ransel, terus langsung ke kamar mandi. Belum buka baju di kamar mandi, pintu kamar mandi digedor-gedor sama mak gua. Terus ngomel-ngomel. Panci emak lu bawa-bawa ke gunung seminggu, gosong di bawahnya. Terus panci yang gosong itu dijedotin ke jidat gua, kata Bani sambil usap-usap jidatnya sendiri. Aku pun tertawa ngakak. Namun aku diam tersentak. Ban, kita kan gak masak di atas gunung. Selesai. Gue Del dari Bogor. Minta maaf kalau ada salah kata atau ucap. Salam lestari buat pecinta alam. Oke, itu dia cerita pendakian mistis yang dialami oleh Bang Des dan ketiga temannya. Terima kasih Bang Des yang sudah membagikan pengalamannya untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah dengan subscribe. Jangan ragu tuliskan komen,
tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.